Assalamualaikum, selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas tentang kebebasan berbicara. Nah, perkenalkan nama saya Yunintai Kurnisi dan teman saya Fitri Anggelinice dan Yandri Hanimuna. Kebebasan berbicara. Kebebasan berbicara dalam kepemimpinan adalah prinsip yang penting, terutama dalam organisasi atau lingkungan di mana seorang pemimpin memainkan peran penting untuk menciptakan budaya terbuka dan inklusif di lingkungan kerja. Pemimpin yang menerapkan kebebasan berbicara membantu karyawan merasa didengar, dihargai, dan berkontribusi secara lebih aktif. Mendorong dialog terbuka. Pemimpin harus mendorong dialog terbuka di antara karyawan. Itu mencangkup mendengarkan dengan sama, mengajukan pertanyaan, dan memberikan waktu dan ruang bagi karyawan untuk berbicara tentang ide, masalah, atau kekhawatiran. Contoh dari mendorong dialog terbuka, salah satunya Warren Buffett. Itu adalah contoh pemimpin yang mendorong dialog terbuka dengan memegang saham media dan publik. Pendekatannya yang transparan membantu menciptakan kepercayaan dalam bisnisnya dan memotivasi orang untuk berpartisipasi aktif dalam perusahaan. Menghormati perbedaan pendapat. Pemimpin harus memberikan penghargaan kepada perbedaan pendapat dan memperlakukannya sebagai peluang untuk pertumbuhan. Menciptakan budaya di mana karyawan merasa nyaman untuk berbicara tentang pemikiran yang berbeda. Contohnya seperti Justin Trudeau, Perdana Menteri Kanada, adalah contoh pemimpin yang sangat menonjol dalam menghormati perbedaan pendapat. Dia memimpin dengan pendekatan inklusif yang mengakui dan memahami berbagai sudut pandang dalam tindakan dan kebijakan pemerintahnya. Hal ini memungkinkan masyarakatnya untuk merasa dihargai dan didengar, tanpa memandang latar belakang atau pandangan politik mereka. Kebijakan terbuka dan transparan. Pemimpin harus berkomunikasi kebijakan yang mendukung kebebasan berbicara dan sejauh mungkin dan menjelaskan alasan di balik keputusan. Ini membantu mencegah ketidakpastian dan spekulasi. Contohnya, Joko Widodo, Presiden Indonesia, adalah contoh pemimpin yang dikenal dengan kebijakan terbuka dan transparan dalam pemerintahannya. Berikut, melindungi dari retaliasi. Pemimpin harus memberikan jaminan bahwa karyawan yang berbicara dengan jujur tidak akan mengalami retaliasi atau perlakuan negatif. Hal ini menciptakan kepercayaan yang kuat dalam organisasi. Contohnya, pemimpin yang dikenal melindungi dari retaliasi adalah Bob Iger, mantan CEO The Walt Disney Company. Iger telah menunjukkan komitmen dalam menciptakan budaya kerja yang mendukung kebebasan berbicara dan melindungi karyawan dari konsekuensi negatif. Mendengar ide karyawan. Pemimpin menerima ide dari karyawan terlepas dari tingkat atau peran mereka adalah penting. Terkadang ide yang berasal dari sumber yang tidak terduga dapat membawa inovasi yang signifikan. Contohnya, Richard Branson, pendiri Virgin Group, adalah salah satu contoh pemimpin yang dikenal mendengarkan ide karyawan dan memberikan penghargaan terhadap kontribusi mereka. Branson memiliki reputasi sebagai pemimpin yang sangat terbuka terhadap inovasi dan ide baru. Pemberian umpan balik yang konstruktif. Pemimpin harus memberikan umpan balik yang konstruktif saat diperlukan, tetapi juga memberikan umpan balik positif dan dukungan untuk ide dan usaha karyawan. Contohnya, Satya Nadella, CEO Microsoft, adalah salah satu contoh pemimpin yang dikenal memberikan umpan balik yang konstruktif kepada karyawan dan rekan-rekannya. Dia telah mempraktikkan pendekatan yang berfokus pada pembinaan dan memberikan umpan balik yang membantu karyawan berkembang. Komunikasi visi dan misi. Pemimpin harus merinci visi dan misi perusahaan dengan jelas, sehingga semua karyawan merasa terhubung dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang arah yang diambil oleh organisasi. Contohnya, Simon Sinek, seorang pembicara motivasi, penulis, dan konsultan manajemen, adalah contoh pemimpin yang ahli dalam mengkomunikasikan visi dan misi.
Meskipun bukan seorang pemimpin perusahaan atau negara, Sinek dikenal kemampuannya untuk menginspirasi dan memotivasi orang dengan cara yang kuat melalui komunikasi, visi, dan misi. Berikan otonomi. Pemimpin memberikan karyawan otonomi dalam pekerjaan mereka. Itu adalah bentuk suatu kebebasan. Ini menciptakan rasa tanggung jawab yang lebih besar dan memotivasi mereka untuk mengambil inisiatif. Contohnya seperti Hetretics, pendiri dan CEO Netflix, adalah contoh pemimpin yang memberikan otonomi kepada karyawan dalam banyak aspek pekerjaan mereka. Netflix dikenal dengan budaya perusahaan yang memberikan kebebasan otonomi kepada individu untuk membuat keputusan yang relevan dengan tanggung jawab mereka, melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Pemimpin yang menerima masukan karyawan dalam proses pengambilan keputusan menciptakan rasa kepemilikan bersama dan keterlibatannya yang kuat. Contohnya seperti Indra Nooyi, mantan CEO PepsiCo, adalah contoh pemimpin yang dikenal dengan pendekatan melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Selama kepemimpinannya di PepsiCo, Nooyi memposisikan budaya partisipasi yang melibatkan karyawan dalam berbagai tingkatan pengambilan keputusan dalam perusahaan. Pendidikan dan pelatihan. Pemimpin yang memberikan pendidikan dan pelatihan tentang etika berbicara dan berkomunikasi dengan efektif dapat membantu karyawan memanfaatkan kebebasan berbicara dengan bijak. Contohnya seperti Elon Musk, seorang pendiri Tesla dan SpaceX, adalah contoh pemimpin yang memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan serta masyarakat umum. Meskipun dia dikenal sebagai tokoh bisnis dan teknologi termuka, Musk secara teratur berkomitmen untuk memberikan pelatihan dan pendidikan kepada berbagai pihak. Kesimpulan dari peran kebebasan berbicara dalam pemimpin adalah bahwa kebebasan berbicara adalah aspek kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, transparansi, pengambilan keputusan yang baik, kepuasan karyawan, dan resolusi konflik yang efektif dalam organisasi. Dalam kepemimpinan yang berhasil, pemimpin yang memberikan kebebasan berbicara kepada anggota timnya dapat mencapai hasil yang lebih positif dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan organisasi. Sekian materi yang kami paparkan, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, kami dari kelompok 8 mohon maaf. Dalam dunia yang terus berkembang, mari kita berani melampaui batasan dan menciptakan masa depan yang gemilang bersama-sama. Shalom.